Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tupaku. Kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian cara untuk mengedit foto sebelum kalian jual di Shutterstock. Nah, tonton video aku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yang pertama, teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu foto yang ingin kalian upload di Shutterstock dan yang ingin kalian edit di Photoshop. Kalau kalian belum punya Photoshop, aku saranin kalian bisa download dan install terlebih dahulu Photoshopnya di laptop ataupun MacBook misalnya kalian gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu case yang pernah aku temukan ketika aku mulai mengupload beberapa foto atau jepretan aku di Shutterstock, karena ketika itu aku melihat beberapa konten di YouTube, ternyata ada beberapa cara untuk menghasilkan uang, salah satunya dengan menjual foto-foto yang menurutku cukup bagus dan unik gitu, dan dijual di Shutterstock. Dan itu sangat menguntungkan tentunya ya teman-teman. Buat kalian yang jago dan juga senang dengan fotografer, kalian bisa untuk gunain jasa ini untuk iseng-iseng atau ya seenggaknya untuk berkarya sih. Nah, caranya waktu itu aku sempat beberapa menemukan case-case yang ada pada penguploadan Shutterstock ini, terutama adalah ketika memiliki resolusi gambar yang kurang tajam gitu ya, atau kurang bagus. Nah, itu nggak bisa-bisa atau nggak di-approve oleh si Shutterstock-nya ternyata teman-teman. Dan ketika aku melakukan beberapa kali upload foto, ternyata itu nggak di-approve. Aku cari tahu kenapa nggak di-approve. Yang pertama aku mencari tahu karena setiap case itu pasti ada ada alasannya gitu, ada reasonnya, kayak misalnya karena misalkan kurang jernih, atau karena kurang fokus, atau misalnya kalimat yang dimasukkan pada saat mengupload itu kurang tepat, atau hashtagnya yang kurang tepat juga gitu, dan lain sebagainya. Jadi memiliki reason yang beda-beda gitu kan, atau alasan yang berbeda-beda, dan kalian harus tahu alasannya apa dulu nih. Kalian bisa baca misalnya not approved, berarti not approve-nya itu karena apa? Di situ biasanya ada tuh bacaannya. Misalnya seringkali gue selalu nemuin permasalahan-permasalahan yang gue upload di foto itu atau di Shutterstock itu adalah kurang fokus. Nah, biasanya gue itu ngelakuin cara yang bakal gue kasih tahu ke kalian, dan ini bisa di-approve gitu ya tiba-tiba oleh si Shutterstock. Ini udah berapa kali gue lakuin ya, kurang lebih 3-4 kali, dan ini berhasil teman-teman. Dan semoga kalau misalkan kalian juga bingung, kalian bisa coba lakuin cara ini. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. Yang pertama, kalian bisa siapkan fotonya terlebih dahulu, lalu setelah itu kalian juga siapkan software atau aplikasi si Photoshop-nya. Nah, di sini aku udah mau buka Photoshop-nya. Sebelumnya tadi udah sempat aku buka terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan Photoshop-nya. Photoshop ini salah satu software ataupun aplikasi editing yang cukup komplit gitu ya kalau bagi gue, dan cukup bagus juga. Cuma ya laptop lo harus kuat juga gitu, karena ini laptop gue pun dipakai untuk edit baik foto ataupun video itu kurang mensupport gitu kan. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa ke bagian file aja, lalu kalian bisa klik open, lalu kalian bisa pilih gambar mana yang ingin kalian upload di Shutterstock gitu ya. Misalnya kalian bisa pilih salah satu gambar yang gambarnya itu ya kurang lebih nggak bagus, tapi itu bisa di-approve gitu. Nah, ini salah satu lukisan gue, bukan lukisan sih, tapi jepretan maksud gue. Nah, di sini gue mau buka page lukisan. Oke, gue open. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita tunggu dulu ya sampai gambarnya itu teropen. Oke, terbuka maksudnya. Oke, ini udah kebuka nih salah satu jepretan lukisannya.
Nah, di sini kan teman-teman ini kan udah bagus ya, kayak udah cerah, berarti kayak saturasinya tuh udah oke gitu kan. Nah, gimana sih caranya untuk kadang ada di mana titik fokus ini gue ngerasa misalnya udah oke dan lu pun udah oke gitu ngerasanya. Tapi ketika lu upload di Shutterstock itu ada reason di mana reason itu adalah kurang fokus gitu. Nah, caranya teman-teman tinggal ke bagian view aja. Filter maksud gue. Lalu kalau misalkan udah, lu bisa ke bagian blur nih. Oke. Lalu kalian bisa pakai lens blur. Nah, kalian bisa tunggu dulu teman-teman. Nah, di sini tuh udah langsung blur gitu ya. Sebenarnya lu bisa atur di radiusnya teman-teman. Di sini kan ada radius 0 sampai 100. Nah, lu bisa pilih antara 80 sampai 100 gitu ya. Biasanya gue 90 sih pakainya. Jadi kalau misalkan kalian mau diturunin jadi 85 misalnya, itu nggak apa-apa juga gitu. Karena ini patokan gue aja. Nah, kalau misalkan udah lu ubah, coba lu klik OK, lalu lu lu ke bagian file lagi, lalu lu export. Nah, untuk ekspornya sendiri di sini kalian bisa pakai JPG ya, itu biasanya yang digunakan oleh si Shutterstock. Nah, kalau misalkan kalian di sini masih PNG gitu kan, itu kadang nggak bisa teman-teman, karena gue udah pernah nyoba juga, itu nggak bisa. Caranya kalian bisa ke bagian export as, lalu kalian bisa tunggu dulu. Nah, di sini bakal muncul format gitu ya. Teman-teman bisa pilih di bagian format ini, mau PNG, JPG, atau GIF, atau SVG, dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih JPG aja, atau JPG. JPEG gue bisa ngomongnya. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung ekspor deh. Kayak gitu teman-teman. Kita tunggu. Maka tadi ekspor ya. Oke, nah kalau udah kayak gini lu bisa ubah namanya, misalnya lu pakai kayak gini. Oke, lu save aja. Oke. Nah, nanti itu bakal tersave. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau lu nggak percaya, kita bisa coba untuk masuk ke bagian file. Oke. Lalu ke bagian picture. Lalu kalian bisa klik pitch. Oke. Tadi pitch lukisan 2. Nih, pitch lukisan 2, lu bisa klik bagian sini. Nah, lalu lu bisa perlebar kayak gini. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Nah, nanti lu tinggal bisa upload di Shutterstock foto yang udah lu blurin kayak gini. Gue jamin sih kalau misalnya emang fotonya bagus, resolusinya juga cukup bagus, dan kalau misalkan ada bagian kurang fokus lalu buat blur kayak gini, bakal di approve sama si Shutterstock. Karena gue udah coba ini beberapa kali dan itu berhasil, dan semoga kalian juga berhasil ya teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian cara yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga cara ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.